wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigita Lazuarda, NIM 215093401. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal pemeriksaan kelainan komponen konversi. Pasal 12 yaitu pemeriksaan kelainan komponen konversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan terhadap A. Pak baterai dengan sistem baterai manajemen, B. Penurunan tegangan arus arah DC to DC converter, C. Motor listrik, D. Sistem pengatur penggerak motor listrik, controller atau inverter atau electric control unit, E. Port charger untuk pengisian baterai, dan F. Peralatan pendukung lainnya. 2. Selain pemeriksaan komponen konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen konversi. 3. Pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Verifikasi pengesahan komponen konversi, B. Spesifikasi komponen konversi, dan C. Standar operasional prosedur pemasangan komponen konversi. Berikutnya yaitu pasal 13, pemeriksaan terhadap komponen pak baterai dengan sistem baterai manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Terpasang kokoh dengan pengunci pada pak sepeda motor. B. Untuk baterai yang terpasang pada sepeda motor dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi pada saat digunakan. C. Baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang memiliki resiko kerusakan yang tinggi saat terjadi kecelakaan. D. Untuk baterai yang berada dalam lebih dari 1 kurang dari 300 mm ditempatkan dalam satu pak atau wadah dengan rangkaian baterai. F. Ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembapan debu, percikan, dan genangan air. G. Memiliki kemampuan proteksi dan pengindra atau sensor paling sedikit berupa proteksi overcharge, 2. Proteksi overload, 3. Proteksi atau pendeteksi temperatur pada sel baterai atau setiap sel baterai, dan 4. Proteksi atau balancing pada sel baterai atau setiap sel baterai. H. Baterai wajib menggunakan miniatur circuit breaker MCB dan atau sistem komunikasi data yang terintegrasi dengan electric control unit. 2. Pemeriksaan terhadap komponen penurunan tegangan arus searah DC to DC converter sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf B harus memiliki kemampuan menahan arus listrik sebesar 30% lebih tinggi dari beban kelistrikan perangkat sepeda motor. 3. Pemeriksaan terhadap komponen motor listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf C harus memenuhi ketentuan. A. Ditempatkan kokoh pada sepeda motor dengan mempertimbangkan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi. B. Ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu dengan transmisi, dan C. Daya motor listrik sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut. 1. Sepeda motor dengan isi silinder sampai dengan 110 cc, daya motor listrik konversi paling rendah 1 kW, 1 kW dan paling tinggi 2 kW. 2. Sepeda motor dengan isi silinder lebih dari 110 cc sampai dengan 150 cc, daya motor listrik konversi paling tinggi 3 kW. 3. Sepeda motor dengan isi silinder lebih dari 150 cc, daya motor listrik konversi paling tinggi 4 kW. 4. Sepeda motor isi silinder lebih dari 200 cc, daya motor listrik konversi paling rendah 4 kW. 4. Pemeriksaan terhadap komponen controller inverter electric control unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf D harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Harus dipasang dengan sirip pendingin dan dikaitkan pada bodi motor dengan skrup atau baut. B. Dipasang dengan mempertimbangkan pendinginan controller atau inverter secara optimal selama kendaraan beroperasi. Dan C. Terminal electronic control unit harus tertutup untuk menghindari terjadinya korsleting. 5. Pemeriksaan terhadap komponen port charger untuk pengisian baterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf E harus memenuhi ketentuan. A. Ditempatkan pada posisi awal port charger pengisian baterai, dan B. Dilengkapi dengan interlock yang melumpuhkan sepeda motor ketika kabel pengisian terhubung terlepas dari apa adanya tegangan pengisian. 6. Pemeriksaan terhadap komponen peralatan pendukung lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf F harus memenuhi ketentuan. A. Semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai, termasuk kabel kecil seperti kabel sensor pada shunt arus atau voltmeter. B. Saklar isolasi pemeliharaan harus terpasang di posisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna mencolok dan dapat melepaskan kedua kutub dari baterai. C. Semua peralatan pendukung sistem sepeda motor listrik berbasis baterai harus terisolasi dengan baik. Mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau sepeda motor secara efektif disegel atau tahan terhadap intrusi debu dan kelembapan. D. Kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tertutup rapat dan kaku.
Kabel listrik yang membawa beban arus tinggi dan atau tegangan tinggi harus berwarna oranye, dan jika kabel disembunyikan dalam saluran tersebut harus berwarna oranye. F. Kabel listrik mempunyai ukuran atau kemampuan yang dapat meneruskan arus puncak tinggi dalam hal terkejut, pengereman regeneratif tinggi atau akselerasi tinggi paling sedikit 1,5 kali peringkat arus kontinu motor atau pengontrol. G. Kabel listrik didukung dan diamankan secara memadai ke sasis atau bagian struktural lainnya dengan interval kurang dari 300 mm. H. Kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktural lainnya. I. Kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan perbedaan tegangan yang besar dan kemampuan arus yang tinggi diposisikan terpisah. J. Memiliki tutup pelindung atau koneksi langsung terhadap terminal apapun kecuali di kompartemen tertutup. K. Dapat menahan gerakan di bawah muatan listrik, getaran atau termal yang tinggi. I. Dilindungi secara memadai saat melewati sekat dan memiliki konektor akhir listrik yang secara efektif dikerutkan ke kabel serta tidak disolder. M. Kabel listrik tidak membentuk tekukan tajam antara 20% dan 40% dari arus maksimal sistem sepeda motor listrik berbasis baterai untuk melindungi kabel listrik dan komponen penggerak listrik dari kerusakan. O. Sistem kelistrikan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kehilangan kontrol total terhadap motor traksi tidak dapat terjadi. Dan B. Dalam hal peralatan pendukung berupa komponen sensor kemiringan bodi, line angle sensor harus memenuhi ketentuan dapat berfungsi dengan baik pada sudut kemiringan paling kecil 60 derajat. Perakitan konversi motor listrik yaitu baterai sebagai sumber utama yang melewati MCB sebagai pengaman, lalu terhubung dengan controller sebagai input sumber, dan kemudian diteruskan melalui kabel yang terhubung pada konverter dan lalu diteruskan ke output yang terhubung pada motor listrik atau motor konversi listrik.